Bapak Ibu, ya di samping saya adalah sahabat saya, ternyata teman lama saya yang sudah lama tidak ketemu, ya sudah belasan tahun tidak ketemu, hampir 20 tahun. Beliau adalah Jero Usap. Jero Usap ini mempunyai hobi yang sama seperti saya, dia suka nolong orang. Tetapi pada suatu saat Jero Usap mengalami kendala, mengalami kesulitan menolong orang. Nah, kita dengar dari beliau, ya apa kendalanya? Kenapa kok biasa suka nolong orang kok jadi sulit nolong orang? Kenapa? Silakan Pak Jero, tepuk tangan dulu buat Jero Usap. Terima kasih. Sebelum saya memulai kisah saya, bagaimana saya berikhtiar untuk mengejar kesembuhan saya sehingga saya sulit sekali membantu Bapak Ibu yang datang ke tempat saya waktu itu ya. Namun sebelum saya memulai kisah saya, izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekalian dengan Pangastung Karya Ngayu Bagil, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, nama asli saya adalah Agus Tono. Sebelum saya berkisah ya, jadi orang-orang manggil saya Jero Usap kalau di Bali, kalau di Jakarta, di Jawa Barat dulu saya dipanggil Ki Bagus, dan di Jawa Tengah, Jawa Timur saya dipanggil Mbah. Mbah Wo. Mbah Wo itu mbah yang dituakan secara spiritual. Jadi saya masih muda ketika itu, masih di bawah 20 tahun, kok orang-orang manggil saya Mbah gitu. Ya saya cengar-cengir aja gitu. Lalu kalau di Bali saya dipanggil Jero, itu banyak sekali nama saya, padahal namanya Agus Tono. Itu nama asli Pak. Jadi saya dilahirkan oleh seorang ibu dari Culik Karangasem dengan nama Jero Pinandite ini Putu Widianti. Lalu kemudian bapak saya, ayah saya sendiri, Jero Pinandite Inengah Jendre. Tapi anaknya kok Agus Tono gak nyambung belas kok ya Pak. Nanti jadi Bapak Ibu yang kepengen tahu lebih jelasnya mungkin bisa bertanya dengan orang tua saya. Dan ini istri saya yang paling cantik. Iya, tepuk tangan buat istrinya Jero Usap. Ya, jadi latar belakang saya adalah saya seorang teknisi. Saya pembuat Mercedes-Benz dulu di GMM Jakarta. Bagi yang ngerti Mercedes-Benz apa? Mercy, mobil Mercy itu. Ya, beliau yang buat. Ya. Lalu kemudian saya beralih ke Texmaco. Texmaco itu adalah tekstil perkasa engineering. Saya bergerak di bidang mesin dan saya spesialis grinding sebenarnya Pak. Lalu kemudian saya ngelamar di Freeport karena tidak dipanggil, mungkin karena panggilan mantan pacar saya dulu. Jadi saya ke Lombok Pak, panggilannya di Newmont Nusa Tenggara. Jadi saya orang Newmont juga, saya di tambang emas. Nah di sanalah ada orang kedip-kedip dengan saya, ketemulah dia gitu. Akhirnya saya kejar ke Bali, saya berhenti di Newmont. Karena dengan sekarang posisi saya harus uyak mantra kalau orang Bali bilang gitu. Nah, itulah kisah dari saya sedikit. Lalu bagaimana apa yang disampaikan oleh Grandmaster Pak Rudi tadi, bahwa saya memang dari kecil sudah banyak membantu orang. Kenapa saya dikenal dengan Jero Usap? Saya hanya dengan ngusapin saja. Itu orang dulu percaya ya. Gitu. Saya usapin kok orang bisa jalan gitu, kok orang bisa kerauhan. Saya nggak tahu. Karena umur saya masih kecil, kita nggak paham. Bahkan saya suka marah-marah kalau orang datang berobat ke rumah, karena di saat saya bermain orang datang berobat gitu. Jadi saya takut kehilangan teman-teman untuk bermain seperti sepak bola, kejar-kejaran dan apa. Jadi saya marah betul. Nah, ketika saya tinggal di Budok Mengui kemarin ini, saya mengalami suatu penyakit yang bisa dikatakan cukup misterius karena saya mengambil saya putuskan untuk miring ini, untuk mengambil pengobatan secara baik secara skala maupun niskala gitu ya. Lalu kemudian dengan penyakit misterius ini secara medikal juga tidak teridentifikasi dengan baik. 2 tahun saya mengejar kesembuhan itu. Apa yang Pak Jero rasakan sebagai sakit itu? Apa yang Pak rasakan di badan waktu itu? Ada tumor, ponisnya secara medikal. Jadi sakitnya luar biasa di daerah perut bagian kanan dan itu tidak teridentifikasi awalnya Bapak. Lalu kemudian saya 21 November 2025 itu saya medical check up, dan tanggal 24 November 2025 itu keluar hasilnya, itu saya dinyatakan tumor ganas. Nah Sungkara, keluarga saya tidak ada yang setuju saya dioperasi, mungkin karena saya satu-satunya cowok di rumah, anak saya 3, istri saya untungnya 1. Jadi apa ya,
saya tidak menyerah dengan kesembuhan yang saya kejar ini, karena saya ingin sekali membesarkan anak-anak saya, menikahkan juga anak-anak saya gitu. Lalu kemudian saya dibantu dengan Mangku, dengan Jero, istri saya, menguatkan saya untuk bagaimana saya benar-benar mengejar kesembuhan itu. Saya sampai keliling Pak, berapa guru master saya datangkan, guru-guru spiritual saya di Jawa, karena saya besar di Jawa. Hingga nama pun Agustono itu sebenarnya saya dapatkan dari guru saya sendiri, dan itu sudah ganti di akte kelahirannya. Saya beragama Hindu, karena orang tua saya adalah seorang Pinandita. Gitu. Jadi sakit itu sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Pada satu titik saya belum bertemu dengan muridnya Grandmaster di kampung saya di Singaraja, tapi memang saya tidak jodoh untuk bertemu dengan Jero Dharma namanya. Sehingga karena saya tidak bisa bangun ketika itu, saya diberikanlah sebuah nomor HP. Yang memberi siapa itu Pak? Itu dari Jero Dharma Pak. Itu dari muridnya Grandmaster. Saya diberikan nomor telepon, lalu saya hubungi, langsung ada jawaban. Dan nyambungnya ke siapa tuh nomor HP itu? Ke Ibu Jana. Tepuk tangan buat Ibu Jana dulu. Iya. Jadi awal saya diterapi oleh beliau datang ke tempat saya, dan saya sangat bersyukur ya bisa ketemu Ibu Jana dengan Bapak Agustina. Mana Pak Agustina? Iya, tepuk tangan buat Pak Agustina. Ya. Saya awal diterapi oleh beliau, lalu kemudian di hari berikutnya Ibu Jana menjanjikan pada saya kemungkinan besar nanti Grandmaster akan belusukan ke tempat saya. Jadi saya sangat bersyukur. Bapak Ibu perlu juga ketahui bahwa kenapa saya sangat bersyukur, karena memang saya memperbanyak rasa bersyukur agar saya lupa bagaimana cara mengeluh sebenarnya Bapak Ibu. Jadi saya dikasih jadwal waktu itu hari Kamis dan Jumat, dan luar biasanya apa yang terjadi, hari Kamisnya Grandmaster saya tolak karena hari Kamis pagi saya masih masak. Mohon maaf, istri saya itu karena jualan, jadi buka warung, jadi saya harus bantu masak-masak. Saya belum bisa berdiri dengan baik, hanya duduk ya. Jadi saya tolak. Kenapa saya tolak ya? Karena saya masih masak-masak di hari Kamis pagi. Jadi saya dijanjikan kemudian hari Jumat sore datanglah Grandmaster dengan hujan lebat ya. Beliau datang dengan Ibu Jana dan Pak Agustina untuk melakukan terapi pada diri saya. Yang luar biasa yang terjadi pada diri saya Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya ceritakan ini adalah sangat luar biasa bagi saya dalam kehidupan saya, yang dimana dulu pada tahun 2016 saya mendengar kalung energi ini, mohon maaf saya katakan tidak masuk di otak saya. Saya katakan bahwa ini tidak logis di otak saya gitu. Karena saya orang akademik juga, jadi saya pelajari ini lama. Saya mohon maaf di depan Bapak Grandmaster. Tidak apa-apa, saya senang orang jujur. Ini tidak mungkin saya bilang, karena saya memiliki energi dengan sentuhan, sedangkan ini tanpa sentuhan Pak. Jadi dengan kemampuan yang saya miliki sekarang, saya kombinasi antara meditasi, karena saya guru meditasi di Ubud, dengan meditasi, terapi tanpa sentuhan, dan terapi dengan sentuhan, tergantung permintaan pasiennya sekarang Pak. Apa yang ingin yang ingin saya lakukan untuk dia, untuk kesembuhannya. Hari pertama saya diterapi oleh Grandmaster, saya merasakan sesuatu yang super dahsyat. Lalu kemudian besoknya ada keluar hitam-hitam lewat feses, lewat BAB saya, sampai hari ketiga gitu ya. Dan di hari keempat saya merasakan kayak perempuan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ada darah keluar banyak sekali. Itu di hari keempat. Dan di hari kelima saya merasakan hal yang sama, termasuk ada ngeres-ngeres itu Grandmaster. Itu keluar. Dan tanpa saya sadari saya sudah bisa berjalan dengan baik Bapak Ibu sekalian.